Sebagai bangsa yang besar, nggak berlebihan rasanya kalau kita bangga bilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air terutama buat timnasnya semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Terutama setelah mereka memastikan diri lolos ke babak round 4 dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan segala peluang yang ada, Indonesia terus mendapatkan banyak sorotan sekaligus dukungan dari berbagai elemen untuk bisa menembus tebalnya dinding dunia. Salah satunya dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Bahkan Infantino cukup berharap kepada Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui memang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan di awal karena jarak ranking yang terlampau jauh. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu kalau Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang gak sengaja masuk ke kandang para singa. Namun yang terjadi, mental Garuda tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Meski di laga pamungkas kita harus mengakui Jepang dengan skor telak 6-0, namun secara overall, sebagai tim debutan, timnas tampil cukup oke dengan mengoleksi 12 poin dari 10 pertandingan selama babak round 3. Bahkan dengan koleksi 12 poin, memastikan Indonesia lolos ke babak round 4. Sementara itu, jika berbicara soal fanatisme Indonesia memang gak usah ditanya lagi. Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda gak akan pernah sendirian. Dan hal itu bisa kita lihat baru-baru ini saat tim Indonesia bertandang ke markas Jepang. Meski skuad Indonesia remuk redam dihantam pasukan Nippon, namun dukungan luar biasa tetap diberikan oleh fans yang mengatasnamakan Ultras Garuda. Dan coba deh sebutkan fans Asia mana yang datang away tapi bikin koreo yang cukup megah kalau bukan Indonesia. Bahkan koreo fans Indonesia di Jepang kemarin benar-benar menyita banyak perhatian media-media di dunia. Ya, away aja sekeren dan seheboh itu. Bagaimana kalau bermain di kandang, Bang? Ya jelas lebih heboh lagi dong. Kalau nggak percaya, tanya aja kepada Alex Pastor yang benar-benar dibuat merinding ketika debut melatih timnas di GBK. Bahkan tak sedikit yang mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main rasanya ngeri pol. Dan menurut Alex Pastor, Indonesia telah menciptakan romansa tak terlupakan serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri maupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. Sementara itu, keberhasilan timnas lolos dari grup neraka pada akhirnya membuat media-media internasional kembali menyoroti kiprah Indonesia di round 3 ini, di mana tak sedikit yang merasa kalau Indonesia adalah tim yang selalu bisa bangkit ketika dalam situasi terjepit. Dan di babak round 4 inilah Indonesia semakin membuka asa tim Garuda untuk tampil di panggung tertinggi, sekaligus menjadikan nama Indonesia kian terangkat, termasuk oleh FIFA.
yang seolah memberi jatah khusus kepada Indonesia soal exposure yang ada dengan sering banget posting soal Indonesia di sosial media mereka. Dan kita tentu akan selalu ingat anggapan Gianni Infantino yang menyebut Indonesia adalah tim paling seksi di Asia. Itulah mengapa wajar jika rival Indonesia entah itu ASEAN ataupun di round 3 memberikan reaksi sebel akan hal tersebut. Karena jika Indonesia menang, seolah-olah semua sorotan mampu mengarah ke tim Garuda. Sehingga tim-tim lain seperti ya udah lewat gitu aja. AFC sadar diri dan minta maaf. Di sisi lain, dengan sikon yang ada, pada akhirnya juga membuat AFC makin tersadar kalau Indonesia bukanlah tim yang bisa seenaknya bisa dipermainkan. Dan menurut Tom Hei, gak ada alasan lagi bagi siapapun untuk meremehkan Indonesia. Bagi Tom, skuad Garuda telah membuktikan semuanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kini ia percaya Indonesia bakal bisa melaju jauh menggapai mimpi bersama. Saya pikir beberapa tahun yang lalu, orang-orang tidak akan menyangka bahwa kami akan bisa bersaing dengan Australia misalnya. Tentu saja. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu langkah besar yang telah kami buat. Yaitu bahwa tidak ada tim, bahkan ketika kami bermain melawan Jepang, tentu saja hasilnya bukan seperti yang kami inginkan. Tapi sebelum pertandingan dan juga bagaimana kami memulainya, semua orang di Asia tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Indonesia dan mereka harus memberikan yang terbaik karena kami datang untuk mereka. Jadi dinamika di tim-tim lain juga berubah. Dan saya pikir itu sudah menjadi salah satu perkembangan besar yang telah kami capai dalam sepak bola, ucap pemain Almere City tersebut. Lebih lanjut, AFC juga minta maaf kalau selama ini sering membuat kegaduhan, terutama soal menganak emaskan tim-tim Timur Tengah. Bahkan soal Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4, AFC akan segera mencari jalan keluarnya untuk memainkannya di tempat netral biar semuanya fair. Moriyasu dukung Indonesia ke Piala Dunia. Terlepas dari kekalahan 6-0 dari anak asuhnya, Hajime Moriyasu tetap memberikan respek besar kepada timnas Indonesia atas segala perjuangan mereka di babak round ketiga. Bahkan saat melihat perubahan timnas Indonesia saat ini, Moriyasu pun menjelaskan jika menurutnya Indonesia telah membangun kekuatan besar yang belum pernah ada di timnas Indonesia sebelumnya. Itulah kenapa dia tidak mau overconfidence dengan menyebut meski para pemain Jepang adalah pemain kelas Eropa, tapi Indonesia juga memiliki hal yang serupa. Dengan adanya peningkatan level tim-tim Asia, timnas Indonesia juga jelas telah melakukan penguatan luar biasa. Saya rasa mereka telah mengembangkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia dan menjadi naturalisasi serta berjuang untuk timnas Indonesia adalah bagian dari penguatan tim. Sebagian besar pemain naturalisasi ini aktif di Eropa dan mereka adalah pemain yang sangat kuat yang kini bermain di hampir setiap posisi di timnas Indonesia, membuat mereka menjadi tim yang jauh lebih kuat, ujar Moriyasu dalam interviunya dengan media di Jepang baru-baru ini, sumber bola.net. Moriyasu sendiri mendukung timnas berjuang di babak round 4 nanti dan dia berharap Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Dia juga berharap bisa kembali menghadapi Indonesia pada Piala Asia 2027 mendatang.
Dan terlepas dari apapun, semoga kedepannya tim ini makin bisa kompak untuk kemudian meraih tujuan bersama. Emang sih berat pastinya, tapi berat bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Dan benar apa yang disampaikan oleh Alex Pastor, dukungan dari fans adalah hal yang sangat dibutuhkan. Yang jelas, tetap nyalakan optimisme. Para pemain dan pelatih pastinya tetap akan berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Dan Mimin selalu berdoa agar kedepannya sepak bola Indonesia, entah itu pembinaan liga, baik putri maupun putra, serta tim nasional di segala jenjang, semuanya bisa menunjukkan progres yang positif. Gak usah peduliin mereka-mereka yang cuma bisa bikin ribet keadaan. Pokoknya wes, dupak cangkeme wae udah kelewatan. Toh ketimbang yang mencaci serta nyinyir, Mimin yakin kok lebih banyak kok yang mendukung. Dan sejatinya, pro kontra atau konflik itu wajar di mana-mana. Karena seperti apa yang para pujangga bilang, gak semua orang akan suka dengan apa yang kita lakukan meskipun niatnya baik sekalipun. Jadi, mending tetap on track aja. Kerjakan apa yang udah dimulai dengan semaksimal mungkin. Asal semua dilakukan dengan niat baik, doa, serta usaha yang penuh pertimbangan matang, insya Allah hasilnya akan oke.